Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan coba berbagi eh, aplikasi rapor untuk kurikulum 2013. Jadi pada video ini saya akan menunjukkan cara menggunakannya nanti teman-teman yang membutuhkan bisa mendownload ada link downloadnya di bawah di link deskripsi ya. Saya cantumkan. Jadi pada video ini saya akan buatkan petunjuk bagaimana mengisi aplikasinya. Jadi aplikasinya ini saya bagikan, nanti teman-teman tinggal mengisi. Jadi ini aplikasinya ada ini, sudah saya buat. Saya buka. Nah ini. Jadi ini aplikasi rapor yang sudah saya buat. Nanti teman-teman bisa menggunakannya. eh ini halaman menu utama ya, halaman menu utama. Misalnya kita mau mengisi di semester 1, kita klik ini di semester 1. Kemudian yang paling pertama kita isi ini ya, KKM ya. Kita buka, kita tinggal klik saja KKM. Di sini ada yang warna hijau, jadi kita hanya mengisi yang warna hijau saja ya. Kalau yang lain kita mau isi ini dia terkunci ya. Dia terkunci. eh, jadi yang hanya bisa kita ubah di tempat yang warna hijau ini. Misalnya saya ganti dengan 60. Maka secara otomatis KKM-nya akan berubah. Begitu juga untuk kategori nilainya A, B, C, dan D. Dia berubah ya 70. Nah, gitu ya. Nah, ini sudah saya hitung sesuai dengan aturan cara menentukan rentang nilai, rentang predikat ya, rentang nilai untuk kurikulum 2013. Dia sudah secara otomatis menghitung. Jadi tinggal kita ngisi di sini. Kalau misalnya teman-teman mau mengubah, misalnya kita mau mengubah, ada yang kita mau ubah rumusnya tidak sesuai dengan kita, tapi ini sudah sesuai dengan aturan cara penilaian ya, kurikulum 2013. Tapi misalnya ada yang kita mau ubah, ini kan saya kunci ini. Dibuka saja kuncinya di sini, di format, kemudian klik unprotect, kemudian ketik di situ SDS 12345678910 huruf kecil semua ya. Kemudian kita klik OK. Ya, kita klik OK. Nah, kuncinya sudah terbuka, jadi kita bisa mengubahnya. Begitu semua untuk di semua sheet. Jadi kebetulan ini sheetnya pernah saya kunci semuanya, hanya sebagian saja yang tidak terkunci. Jadi kalau ada yang terkunci, tinggal teman-teman bukanya di format ya. Ya, oke, ini untuk link KKM nanti disesuaikan dengan di sekolah kita masing-masing. Oke, kita kembali ke menu SMS 1 ya, semester 1. Kita ngisi data siswa. Jadi di sini kita akan mengisi data siswa, kita mengisi di tempat yang warna hijau, misalnya nama sekolah. Kita ngisi nama sekolah misalnya di sini saya ganti misalnya SD Negeri 1 online. Nah, ini di atas ini kan masih SDS nah, ketika saya enter dia berubah, dia mengikut di sini ya. Karena ini sudah diatur ya. Kemudian untuk kelasnya kalau kita ngubahnya di sini misalnya kelas 2, maka secara otomatis di atas ini juga akan berubah kelas 2. Dan begitu juga nanti untuk di menu utamanya dia secara otomatis akan berganti mengikuti dengan yang kita isi di data siswa sini ya. Jadi nanti teman-teman mengisinya di tempat yang warna hijau ini menyesuaikan dengan sekolah masing-masing, menyesuaikan juga dengan tahun ajaran, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi ya. Kemudian di sini mengetik NISN dan NIS. Jadi kan sudah ada data siswa, jadi kita isi di sini NISN-nya dengan NIS-nya, kemudian nama siswa di sini, ya. Nanti menyesuaikan, kemudian di sini dia laki-laki atau perempuan, tempat tanggal lahirnya nanti kita isi, kemudian kita isi semuanya, kecuali ini harus perlu perhatian untuk yang kolom agama. Itu kalau di agama Islam cara ngetiknya ada petunjuk di bawahnya, harus sesuai dengan ini yang di dalam kotak ini. Kalau dia beragama Islam ketiknya harus gini, harus sama persis ya cara ngetiknya. Kalau dia huruf besar, kalau huruf kecil, huruf kecil.
ya, supaya nanti eh, ketika kita mengisi nilainya, kalau di agama Islam langsung nilai agama Islam yang diambilkan, ya. Ini udah secara otomatis ya. Jadi tolong nanti kalau mengisi kolom agama ini menyesuaikan yang ini. Kalau di agama Islam ya Islam, Kristen, Kristen, Katolik, mengetiknya harus sama dengan yang ada dalam kotak ini ya. Jadi semua yang warna hijau ini kita isi menyesuaikan sekolahnya kita. Di bawah ini nama kepala sekolah, kemudian nama guru, kemudian NIP-nya kalau ada ya. Nanti kita kita ubah ya. Di sini kalau ini kan sesuai, kalau tempat saya di sini Pomala A. Ini bisa kita ketik di sini misalnya Pomala A tanggal berapa, atau misalnya Kolaka tanggal berapa. Kita ketik misalnya 12 Juni misalnya. 12 Juni 2021 misalnya. Enter. Nah, itu bisa kita ubah. Ya, tapi kalau yang di tempat yang bukan hijau tidak bisa kita ubah ya. Oh sorry, ini sudah terbuka kuncinya ya, sudah saya buka. Bisa kita ubah. Oke, itu untuk mengisi data siswa. Jadi data siswa yang kita isi di sini akan mengikut di semua bagian di aplikasi ini. Sampai di nanti di absen, nilai sikap gitu ya. Kemudian kita isi absen, absen. Jadi ini absen nanti kalau kita sudah ngisi di data siswa, ini namanya otomatis akan muncul dengan NIS-nya. Kita hanya mengisi di sini ya, yang warna hijau ini. Kita ngisi di sini. Ya, jadi ini otomatis dan mengikut dari yang tadi kita ketik di data siswa, yang kita mengisi di tempat yang hijau. Ya. Jadi ini sudah saya kunci ya. Jadi kita hanya bisa mengisi di tempat yang berwarna hijau. Ya, jadi nanti teman-teman mengisi sesuai dengan keadaan siswa, dia sakit berapa hari, izin berapa hari, tanpa keterangan berapa hari. Oke. Kemudian nilai sikap. Jadi ini ada nilai sikap. Kalau di kurikulum 2013 itu seperti ini ya, ketaatan beribadah, berperilaku syukur, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, kemudian toleransi dalam beribadah. Ini nilai sikap spiritual. Jadi nanti teman-teman mengisinya di kolom yang warna eh, hijau ya, yang warna hijau. Jadi nanti kalian mengisi di sini yang kolom warna hijau. Begitu juga untuk nilai spiritualnya. Ya nanti dia akan mendeskripsikan sendiri, nilainya akan muncul sendiri nanti di profil rapor. Kita hanya mengisi yang warna hijau ini sesuai dengan nilainya anak-anak. Oke, ini nilai spiritualnya, yang hijau ini nilai sikap sosial. Oke, ini terkunci juga kayaknya nih. Oh, ini tidak terkunci ya. Ini bisa kita ngetik, tapi tidak apa-apa. Jadi yang saya ingatkan bahwa kita ngisinya di kolom yang warna hijau saja ya. Kayak sudah kita ngisi nilai sikap, kemudian kita mengisi juga keadaan siswa, kita mengisi kembali lagi di tempat yang hijau. Jadi sesuai dengan tinggi siswa. Ya. Jadi kalau kita mengisi di sini nanti dia otomatis akan muncul di profil rapor. Jadi jangan mengganggu yang warna putih ya. Nah ini terkunci. Ini bagus nih. Jadi kalau kita mau mengubah di yang warna putih kita tidak bisa ubah. Tapi kalau yang hijau ini kita mau ubah, ini bisa. Dia bisa berubah. Ya, jadi saya ingatkan lagi kita mengisi di tempat yang warna hijau. Ini tinggi badan siswa, kemudian berat, kemudian kondisi kesehatannya. Nah ini ya. Oke. Kemudian kita kembali ke menu semesternya, keadaan siswa sudah, kemudian prestasi siswa. Jadi kalau ada yang berprestasi nanti diketiknya di sini. Ini terkunci nih. Ah, ini terkunci juga nih. Jadi kita hanya bisa mengisi di sini yang warna hijau ya. Misalnya saya ketik misalnya juara sorry, juara lomba menari misalnya. Nah, itu bisa kita isi. Bisa kita isi. Itu nanti dia akan muncul di profil rapor. Coba kita lihat ya di prestasi siswa untuk siswa yang nomor 2. Kita lihat di profil rapornya. Siswa yang nomor 2, ini nomor 3 ini ya. Nomor 2 di profil rapornya prestasinya tadi dia juara lomba menari. Ini ya. Dia muncul ya, ini ya. Ya, gitu ya. Kalau yang nomor 1 tadi, nah ini ada di lomba kesenian. Nomor 3-nya itu belum diisi. Ya, jadi dia kosong ya. Oke, kita kembali ke menu SMS semester 1. Itu prestasi. Kemudian
Oh, jadi yang diisi saya ingatkan kembali yang warna hijau saja ya. Ya, yang warna hijau saja yang diisi ya. Kita kembali ke menu semester di ekskul. Kemudian ekskul ini kalau di ini terkunci enggak ya? Ah, terkunci. Jadi nilai ekskul misalnya pramuka nanti ada deskripsinya di bawah. Nanti tergantung dari kita apa yang mau dinilai. Ini sampai 7 penilaian ini. Karena ada 7 nilai. Kebetulan saya siapkan 7 penilaian. Jadi apa saja nanti di sini nilainya menyesuaikan ya. Ya. Oh, ini nama anunya tidak mengikut ini ya. Dia tidak mengikut ya. Sorry. Tapi tidak mengganggu ini ya, tidak mengganggu. Tidak mengganggu. Bisa kita unprotect saja, kita buka. Kemudian kuncinya nanti ada di deskripsi ya. Oke. Ini kita kalau kita mau samakan dia dengan di yang ada di apa dari data siswa, ini diketik saja ini. Ini ya, kepala sekolahnya, kepala sekolah. Kemudian ini kita mau samakan dengan data siswa, sama dengan kemudian kita buka data siswa, kita bawa ke sheet data siswa satu, kemudian namanya ini. Nah, gitu, enter. Nah, kemudian untuk NIE-nya dia mengikut ya. Kita copy saja ya. Kita copy ini, tarik ke bawah. Nah, dia mengikut tuh ya. Hanya ini dia garis bawah. Oke. Jadi itu ini semuanya tidak terlalu pengaruh ini ya. Nama kepala sekolah ya, tidak pengaruh. Jadi ini nanti kita mengisi di tempat yang hijau. Misalnya yang mau dinilai nilai pertama itu misalnya rajin mengikuti kegiatan pramuka. Dia dapat berapa nilainya? Oh, dapat 100 gitu ya. Kemudian tergantung dari kita ya, tergantung dari kita. Kalau misalnya hanya 3 ya sudah 3 saja, tapi nilai yang di sini diisi sampai nomor 3 saja. Kalau misalnya kita punya deskripsinya di sini 4 ya, ya kita mau menilai sampai 4 nilai ya sampai 4 saja kita isi ini secara berurutan. Di sini juga nilainya 4 saja. Tapi kalau kita isi 77 harus ada nilainya semua ya. Dia secara otomatis. Begitu juga untuk ekskul palang merah ya. Jadi ini kan umumnya di sekolah itu hanya ada ekskul ini ya, palang merah dengan pramuka. Kalau palang merah dia untuk dia punya kompetensi dasarnya diisi di sini, di sebelah sini. Ini indikator untuk palang merah remaja. Jadi tergantung dari teman-teman, misalnya kita mau menilai ada 3 yang kita nilai, ya cukup sampai 3 saja ini, tapi nilainya di sini kita cukup sampai 3 saja, yang lain dikosongkan ya. Ini ini kalau kita kosongkan di sini dia tidak pengaruh tuh ya. Kalau kita kosongkan, dia tetap rata-ratakan sesuai dengan yang terisi ya, yang terisi. Dia mengikut tuh ya. Oke. Jadi dia kalau kita kosongkan misalnya hanya 3 nilai, dia akan rata-ratakan secara otomatis ya. Jadi tinggal kita ngisi di sini. Ya, ini untuk nilai ekskul ya. Oke. Oke, kemudian saran-saran. Nah, ini kan biasa ada saran-saran itu di rapor. Kita yang ngisi di tempat yang warna hijau ini. Jadi nanti saran-saran ini akan muncul di profil rapor masing-masing peserta didik atau siswa ya. Kita isi yang hijau saja ya. Kalau yang putih ini mengikut semua. Ini terkunci, terkunci ini ya. Jadi kita hanya bisa mengisi di yang hijau. Kalau misalnya kita mau ubah di sini misalnya eh, jangan lagi terlambat. Nah, ini bisa. Nah, ini nanti akan terbaca di profil rapor Ananda Andi jangan lagi terlambat. Jadi supaya dia ada spasi di sini antara Andi dengan jangan nanti di kata jangannya ini dikasih spasi saja gini. Ya, spasi supaya ada jarak nanti di sini ya. Nah, kalau tadi kan tidak ada jarak ya. Ya, iya, oke. Jadi kita kasih spasi di awal katanya ini ya. Kalau kita kasih rapat begini tadi kan dia rapat ini. Dia rapat toh ini. Yang nomor 2 Arianto rajin lah gitu kan. Jadi kalau kita mau supaya dia tidak rapat ini di awal katanya ini kita kasih spasi enter.
Jadi dia agak ada jarak. Oke, kita mengisi di kolom yang hijau juga sampai selesai. Kemudian kita lanjut ke pendidikan agama. Ini kita masuk penilaian agama. Jadi kalau misalnya dia agama Islam, isi saja nilainya di agama Islam. Nilai untuk siswa yang lain yang bukan beragama Islam dikosongkan saja. Dia tidak akan baca yang ini. Walaupun ini kita tidak hapus, tidak ada masalah. Jadi kalau misalnya si Ariantonya ini dia beragama Kristen, kita hapus saja di sini, tidak ada masalah ya. Nah, karena nanti di data siswa dia ditulis agama Kristen, maka nilai agama Kristen nanti yang dia ambil, kita kembali ke menu agama, nanti dinilai sini yang diambil. Ya, disesuaikan dia nanti. Oke. Ya, jadi itu ya. Jadi kalau misalnya dia untuk agama Islam, ini untuk nilai pendidikan agama Islamnya, siswa yang beragama Islam saja yang kita isi. Kemudian begitu juga untuk kompetensi dasarnya, indikatornya, indikator hasil belajar. Di sini untuk nilai pertama 3.1, kalau misalnya ada 4 kompetensi dasar, maka kita cukup mengisi 4 saja. Sini kita hapus ya. Kita cukup mengisi 4 saja. Kemudian di bawahnya ini ya cukup KD-nya sampai 4 saja. Di sini ya yang kita isi ya. Jadi jangan salah ya, bukan di kolom A ya, bukan di kolom A, tapi di kolom B. Ya, ini terkunci enggak ini? Oh, dia tidak terkunci. Jadi kalau kita mengisinya di kolom sini, jangan diisi di sini. Kalau di sini dia enggak baca ya. Kita ngisinya di sini. Di kolom B54. Ingat ya, startnya di kolom B54. Kalau kita mengisinya di kolom 3.1, di kolom A54 itu nanti dia tidak terbaca. Jadi dia harus di kolom B54. Ya, itu diperhatikan ya. Begitu juga untuk ini, dia di indikator hasil belajar untuk keterampilan. Ini kan 4 kode keterampilan ya untuk yang di sini. Jadi kalau dia hanya 4, hapus saja semua yang lain ini ya. Jadi ada 4 nilai. Ada 4 nilai, tapi nanti di sini untuk indikator hasil belajarnya yang biasanya kita pakai kompetensi dasar, kita startnya di G54. Bukan di F. Perhatikan ya, bukan di F, tapi di G54. Kita ketik misalnya apa? Dia mampu misalnya menghafal surah misalnya. Nah, gitu ya. Kita enter. Nah, jadi nanti dia akan deskripsikan, oh kalau misalnya nilai itu yang tinggi itu yang akan dideskripsikan ya. Misalnya di sini juga memahami, jadi dia misalnya memahami isi surah misalnya. Nah, gitu ya. Jadi nanti dia akan deskripsikan sesuai dengan nilai yang ada. Oh, sorry, ini masih ada 100-nya. Dihapusnya kan hanya 4 nilai. Jadi kalau kita nilai agamanya hanya 4, maka isilah di sini untuk indikator indikator hasil belajarnya itu 4 juga. Ya, kosongkan saja yang lain ya. Ini kita kosongkan saja yang lain ya. Sorry, dia kena situ ya. Dia kena yang warna putih tadi, jadi tidak bisa dihapus. Oke, jadi kita mengisi di tempat yang hijau. Dan ingat, agama yang lain tidak usah diisi, sesuaikan saja agamanya. Kita kembali ke menu agama Kristen, sama ya. Begitu juga ya. Jadi nanti nilai agama agama lain selain agama Kristen jangan diisi di sini. Misalnya nilai agama Kristennya hanya 2 KD. Ya sudah, kita hapus saja yang ini. Kita sisakan 2 KD. Kemudian untuk KD pengetahuannya di sini kita isi apa KD-nya di B54. Ingat sekali lagi B54 yang kita ketik ya. Kita ketik di B54 dengan B55. Ya, yang lainnya karena hanya 2 nilai misalnya pendidikan agama Kristen, ya sudah kita hapus saja yang lain. Ingat, ini di G54 dengan B54 ya. Oke, kita hapus. Ya. Oke. Saya kira begitu juga dengan nilai agama Katolik, agama Hindu. Kemudian rekap agama ini tidak perlu. Kita tidak perlu mengubahnya. Ini dia false ini karena belum diisi. Dia belum diisi jenis agamanya di data siswa. Kalau semua sudah diisi, dia tidak false lagi ya. Oke. Jadi untuk itu tidak perlu kita untuk rekap agamanya tidak perlu diotomatis ya. Begitu juga untuk nilai PKN. Coba kita lihat, saya buka nilai PKN. Misalnya PKN ini dia hanya ada misalnya
5 kompetensi dasar berarti cukup 5 penilaian saja. Kita hapuskan saja ini ya, yang ini ya, kita hapuskan saja yang lain. Cukup 5 penilaian saja. Dan ingat sekali lagi, untuk nilai pengetahuan, untuk nilai pengetahuannya ini indikator hasil belajarnya yang kita ambil di kompetensi dasar itu diisi di sini. Ingat, isi di sini ya. Di kolom B54. Kalau yang di sini untuk keterampilan di kolom G54. Jadi B54 untuk indikator hasil belajar pengetahuan, indikator belajar PKN di keterampilan di G54. Jadi ini sama saja ya cara mengisinya ya. Jadi kita isi saja. Kalau dia hanya 4 nilai atau 5 nilai, yang 5 saja diisi berurut ya, sesuai urutannya. Ya. Oke. Saya kira begitu. Untuk nilai yang lain ini semuanya sama saja. Ya. Kalau mulok kebetulan di tempat saya itu ada mulok bahasa Inggris, ada komputer, ada bahasa daerah, ada pendidikan kecakapan lingkungan hidup. Nanti kita mengisinya nilainya sama caranya tadi ya, sama. Oke. Kemudian untuk sampul rapor. Ini sampul rapornya ini dia mengikut ya. Dia mengikut kalau kita ngisi nama siswanya di sana Andi ya muncul di data ya, dia mengikut di data. Ini tidak perlu kita ya. Kita kembali ke menu semester. Ini juga data sekolah juga begitu, dia mengikut semua, menyesuaikan dengan data siswa ya. Dia akan menyesuaikan dengan data siswa. Ya. Jadi ini diubah saja menjadi teks ya, karena teks. Nah, tidak mau dia. Karena dia mengikut dari ini ya, dia tidak lebar ya. Dikasih lebar aja ya. Nah, dikasih lebar. Sorry. Oke, ini juga gitu ya, dilebarkan saja ya. Oke. Saya kira ini dia mengikut dengan data yang ada yang kita input di data siswa. Di sini ya data siswa. Kemudian rekap nilai. Ini kan rekap nilai juga dia mengikut. Nanti mungkin teman-teman kalau mau direvisi, diperbaiki, menyesuaikan dengan yang ada di tempatnya, silahkan. Nah ini tidak terkunci nih. Tapi kalau terkunci, nanti ada kuncinya di kolom deskripsi ya. Oke, kemudian nanti setelah kita mengisi semua itu, oh ini sorry, ini kan peringkat tidak perlu ya untuk di kurikulum 2013 kan itu tidak dicantumkan peringkat. Hanya ini untuk arsip untuk guru saja supaya dia tahu bahwa yang urutan-urutan peringkat siswanya ini intern guru, tidak di-share kepada orang tua ataupun siswa ya. Kecuali ada yang minta ya. Kemudian di profil rapor. Nah, ini profil rapor ini hasil dicetaknya. Jadi nanti dicetaknya di sini. Ya. Ini dia belum muncul nama orang tua karena belum kita isi. Ini nomor berapa nih? Nomor saya misalnya nomor 1 ya. Nomor 1 sudah ada enggak nama orang tuanya? Oh, ada. Nah, coba kita lihat di data siswa, kita kembali ke menu semester. Nomor 1 sudah diisi enggak nama orang tuanya? Oh, nomor 1 sudah ya. Nama ayahnya sudah ada. Misalnya nama orang tuanya di kolom 2 juga kita isi misalnya nama bapaknya itu ya. Kemudian misalnya kita kembali ke menu semester, kemudian di profil rapor kita buka nomor 3. Nomor 3 nama bapaknya Kebi ya. Itu dia muncul dengan sendirinya. Begitu juga untuk nama guru ini, itu sesuai dengan data yang kita isi eh, di data siswa. Jadi semuanya akan mengikut. Nah, untuk teman-teman yang mengajarnya di kelas rendah, mungkin tidak ada bahasa Inggris atau tidak ada SBDP ya. Itu dihapus saja ya kalau tidak ada. Oh, tapi saya kira ini untuk bahasa Inggris, olahraga, seni budaya, IPS, IPA kan tidak tidak terpisah itu ya. Jadi dihapus saja. Ya, dihapus saja. Langsung kita klik kanan, kalau di kelas kita di kelas ini kita hapus langsung delete.
Jadi dia terhapus. Nah, nanti kita yang anunya ini kita kita sesuaikan saja toh. Misalnya di sini tadi nomor 4 ya di sini nomor 5, nomor 6. Nah, tentu IPS-nya akan kita hapus ya dari teman-teman saja lah ya. Oke. Saya kira begitu ya untuk menggunakan aplikasi rapor ini. Jadi mudah-mudahan ini bisa membantu. Jadi teman-teman sekalian, ini aplikasi rapor eh ini di menu utama dia ada 2 semester, sudah saya buatkan 2 semester. Nanti teman-teman tinggal menggunakannya. Kalau misalnya nanti ada kendala bisa eh, apa dipertanyakan di kolom komentar. Nanti kalau bisa saya bantu untuk menyelesaikan kendala-kendala yang ada. Saya kira demikian untuk video kali ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman guru yang mungkin mengajar di sekolah dasar. Eh, ini mungkin mudah-mudahan ini bisa lebih memudahkan kita menyelesaikan tugas kita mengisi rapor ya untuk kurikulum 2013. Jadi ini sudah saya siapkan untuk semester 1 dan semester 2. Nanti teman-teman bisa mendownload aplikasi ini. Nanti saya cantumkan link downloadnya di kolom deskripsi. Kemudian untuk sheet-sheetnya yang terkunci nanti juga ada saya cantumkan untuk kunci dari sheet-sheet yang kalau untuk kita buka kuncinya ya di sheet-sheetnya. Oke, mungkin demikian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.